Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Hikmah, salah satu mahasiswa UIN Songo Semarang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, dan mengambil jurusan pendidikan yaitu Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau berdiskusi suatu materi yang sangat menarik yang bertemakan kajian psikologi pendidikan Islam sebagai sebuah jawaban dari pendidikan Islam. Sesuai judul dari video kali ini yaitu anak nakal pondokkan. Kata-kata tersebut atau kalimat tersebut tidak asing di telinga kita, apalagi di era milenial yang serba teknologinya sangat canggih, namun sangat merosot nilai moral, nilai spiritualnya, nilai kebudayaannya pun semuanya mengalami penurunan, tidak sebanding dengan tingkat kemajuan teknologi. Baik, sebelum membahas lebih dalam tentang tema diskusi kita kali ini, kita langkah baiknya memahami terlebih dahulu apa itu psikologi pendidikan Islam, agar kita paham sampai ke akar-akarnya. Nah, psikologi pendidikan Islam yaitu sebuah ilmu yang memahami tentang kejiwaan manusia yang berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Ada dua aspek penting dalam psikologi pendidikan Islam, yaitu aspek psikis dan aspek fisik. Gambarnya seperti ini. Ibarat tengah ini adalah diri kita atau nafs, diri kita sendiri. Lalu aspek psikis itu ada di atas dan aspek fisik itu ada di bawah. Aspek psikis yaitu berupa hablum minallah, dan untuk aspek fisik berupa hablum minannas. Jadi psikologi pendidikan Islam secara global akan membahas tentang hablum minallah dan hablum minannas. Manusia memiliki hati dan pikiran yang sesuai dengan bagaimana kita mengelolanya. Contohnya, ketika hablum minallah, kita memiliki pikiran, memiliki hati yang senantiasa harus dikullah, harus selalu mengingat Allah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan berbuat ibadah, melakukan zikir, melakukan sholawat atau berbagai kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Lalu bagaimana dengan hablum minannas? Yaitu kita memiliki anggota tubuh kita yang harus kita senantiasa manfaatkan, kita gunakan untuk kebaikan kita antar manusia. Contohnya gotong royong, tolong menolong, dan lain sebagainya yang merupakan akhlakul karimah atau akhlak terpuji. Setelah membahas tentang psikologi pendidikan Islam secara global, mari kita menuju ke inti diskusi kita kali ini. Diskusi kita kali ini akan membahas tentang kajian psikologi pendidikan Islam sebagai pemecah sebuah masalah pendidikan Islam. Kita akan berdiskusi tentang anak nakal pondokkanlah. Anak merupakan karunia, titipan, bahkan rahmat dari Allah SWT. Sesuai dengan Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya kurang lebih seperti ini. Segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah titipan, termasuk anak. Sebagaimana titipan itu merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Dari ayat tersebut sangatlah jelas bahwa anak merupakan titipan dari Allah SWT yang kita akan pertanggungjawabkan kelak. Anak
dapat kita perumpamakan sebuah cetakan atau sebuah adonan. Bagaimana orang tua tersebut membuat anak tersebut menjadi anak yang berakhlakul karimah. Contohnya, saya akan mengambil sebuah kertas. Di sini ada dua kertas. Kita ibaratkan dua kertas ini merupakan dua anak yang memiliki sisi atau karakter yang berbeda-beda sesuai dengan pendidikan dari orang tuanya. Anak pertama, kertas pertama kita akan gumpalkan seperti ini. Lalu kita buka. Hasilnya kusut. Dapat digambarkan seperti ini. Bentuk semula seperti ini, masih bersih, polos, tanpa sebuah coretan atau lakukan apapun. Gerakan tangan merupakan sebuah pendidikan dari orang tuanya. Lalu hasil dari gerakan tangan tersebut yang terjadi pada kertas ini merupakan contoh dari hasil pendidikan orang tua terhadap anaknya. Ini contoh kertas yang pertama. Lalu kertas kedua. Dilipat sedemikian rupa sehingga membentuk bentukan yang sangat bermakna. Dua contoh sisi kertas yang berbeda. Dari sini kita dapat pahami bahwa orang tua sangat berperan penuh terhadap karakter dari individu anak tersebut. Lalu, bagaimana dengan pendidikan Islamnya? Pendidikan Islam tidak hanya berkaitan dengan sesuatu hal yang formal, seperti jenjang MI, MTS, MA, atau bahkan pendidikan tinggi. Namun pendidikan Islam juga berupa pendidikan informal seperti pendidikan dalam keluarga. Di sini kita akan berdiskusikan tentang pendidikan Islam berupa pesantren atau pondok. Sejarah dari pondok pesantren tersebut kita dapat kaji, dapat kita ketahui bahwa pondok pesantren dibangun dengan tujuan untuk menyebarkan agama Islam agar menjadi lebih mudah. Namun, pada era sekarang, orang tua memiliki sebuah tujuan yang berbeda. Jika anak nakal, maka orang tua akan memilih anaknya untuk dipondokkan dengan harapan keluar dari pondok pesantren, anak akan menjadi lebih ta'lim, lebih berilmu, lebih memiliki adab yang sangat baik terhadap orang tua, bahkan orang lain di sekitarnya. Dari sini kita dapat mengambil sebuah hikmah bahwa pendidikan Islam merupakan sebuah solusi atau merupakan sebuah suatu kajian psikologi pendidikan Islam guna membenahi generasi-generasi pada era milenial. Di mana letak psikologi pendidikan Islamnya? Dalam pondok pesantren tidak hanya belajar tentang ilmu pengetahuan saja, tidak hanya ilmu agama saja, bahkan ilmu umum pun diajarkan. Tapi pada dasarnya dari perbedaan dari pendidikan Islam
dan pendidikan-pendidikan formal lainnya atau informal lainnya bersifat umum, yaitu terletak bagaimana cara menanamkan karakter yang baik, bagaimana cara menerapkan adab-adab, bagaimana cara menerapkan hal-hal yang sangat mulia di pondok pesantren. Contohnya seperti ini. Dapat kita lihat di pondok pesantren, anak akan diajarkan bagaimana tata krama, adab terhadap guru, terhadap temannya, terhadap orang lebih tua, bahkan kepada orang lain yang tidak kita kenal. Lalu, di pondok pesantren dilatih untuk sabar. Bagaimana cara kita menyikapi perilaku orang-orang yang sangat berbeda, otak satu dari otak yang lain, dari kepala satu kepala yang lain, memiliki ideologi-ideologi yang berbeda. Namun kita harus bersabar, harus bertoleransi, karena kita hidup dan mereka 24 jam tiada henti. Sabar untuk antri dalam perihal apapun, bahkan mandi, makan, dan lain sebagainya. Lalu, di pondok pesantren kita diajarkan untuk tawadhu, tidak mengenal kasta, tidak mengenal kamu anak kaya, anak orang miskin, kamu anak pandai, kamu anak yang kurang mampu untuk memahami pembelajaran dengan mudah, tanpa ada perbedaan apapun di antara mereka. Nah, psikologi pendidikan Islam tidak hanya membahas tentang psikologi dari hati anak tersebut, namun psikologi pendidikan Islam juga mempelajari tentang bagaimana menanamkan karakter-karakter karimah, karakter-karakter yang baik terhadap diri anak tersebut. Semoga apa yang saya paparkan kali ini dapat bermanfaat bagi kalian semuanya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada kata-kata atau ucapan saya yang kurang dapat dipahami. Saya mengucapkan mohon maaf dan terima kasih atas perhatian kalian semua. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.